Halo teman-teman, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Elvira Osama. Saya mahasiswi dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, program studi informatika. Jadi di video kali ini saya akan membahas sebuah materi. Ini materi mengenai tugas kuliah saya dalam mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Selamat menonton teman-teman. Ya teman-teman, jadi materi yang akan saya bahas di video kali ini yaitu materi tentang jurnal antarmuka atau user interface pengguna masa depan. Jadi saya mengambil salah satu jurnal antarmuka atau user interface. Jadi judul artikel jurnal yang saya ambil yaitu pengaruh teknologi mesin pencari Google terhadap pertimbangan budaya dan etika mahasiswa, teman-teman. Jadi yang pertama itu review jurnal, judulnya pengaruh teknologi mesin Google terhadap perkembangan budaya dan etika mahasiswa. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Algoritma Sekolah Tinggi Teknologi Garut. Halamannya 1-7 halaman. Jadi tahun dibuatnya jurnal tersebut yaitu 2017 tanggal 17. Penulisnya adalah Dede Kurniadi dan juga Asri Mulyani. Nah, yang pertama teman-teman, latar belakang. Jadi latar belakang dari teknologi mesin pencari web saat ini memang sudah menjadi alat yang mempermudah setiap orang dalam melakukan pencarian informasi di internet. Bagaimanapun, mulai dari kalangan akademisi atau profesional, mesin pencari web memang sangat dibutuhkan dalam membantu mencari informasi cepat dan aktual. Cukup dengan menuliskan satu atau beberapa gabungan kata kunci dari informasi yang akan kita cari, secara otomatis mesin pencari web tersebut akan memberikan informasi sesuai dengan kata kunci yang kita masukkan. Nah teman-teman, jadi jika dilihat dari dalam sejarah, Google pertama kali diperkenalkan pada publik ya pada tahun 1998 oleh Sergey Brin dan Lawrence Page yang merupakan mahasiswa dari Universitas Stanford yang saat itu masih berupa prototipe. Nah, teman-teman, seiring dengan perkembangan informasi dan teknologi, mesin pencari web Google itu mulai berevolusi, teman-teman. Jadi web tersebut mulai berkembang dari pengembangan dari sisi algoritma pencarian yang semakin canggih, sampai dengan fitur-fitur baru untuk mempermudah pengguna dalam melakukan pencarian informasi. Nah, yang berikutnya yang kedua yaitu tujuan dari penelitian. Jadi tujuan penulis membuat jurnal tersebut, tujuan dari penulis melakukan penelitian tersebut adalah dalam jurnal ini penulis khusus membahas mengenai pengaruh teknologi mengenai pengaruh teknologi mesin pencari web Google dilihat dari perspektif budaya dan etika. Mengapa hanya Google yang dibahas? Jadi berdasarkan data yang dikumpulkan oleh netmarketshare.com yang merupakan situs penyedia data mengenai statistik pangsa pasar untuk teknologi internet. Jadi situs itu paling teratas yang paling banyak diakses pengguna berdasarkan grafik dikuasai oleh Google. Jadi di sini teman-teman bisa lihat grafiknya teman-teman. Jadi dalam grafik itu berdasarkan grafik dari web yang lain, di sini teman-teman bisa lihat. Jadi Google itu tentunya yang paling banyak digunakan oleh pengguna seluruh dunia ya. Jadi
Di sini 73,02%. Jadi berdasarkan dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa situs web Google merupakan situs yang paling banyak diakses ketika berselancar di dunia internet. Jadi inilah yang menjadi alasan penelitian hanya difokuskan pada mesin pencari web Google sebagai objek penelitiannya. Selanjutnya di sini biar bab ketiga yaitu permasalahan. Teman-teman bisa lihat sini mesin pencari Google, ada budaya dan juga etika. Yang pertama yaitu mesin pencari Google. Jadi mesin pencari Google merupakan salah satu mesin pencari yang mempermudah setiap orang dalam melakukan pencarian informasi di internet. Berikutnya interface atau antarmuka adalah salah satu layanan yang disediakan sistem operasi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan sistem operasi. Jadi interface merupakan bagian penting dalam sebuah mesin pencari web karena interface merupakan antarmuka yang dapat menarik minat para pengguna untuk menggunakan sebuah produk aplikasi atau memudahkan interaksi antara pengguna dengan sistem dalam memperoleh informasi. Nah, yang berikutnya itu seperti sini budaya dan juga etika. Budaya dan juga etika, jadi budaya merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi etika manusia. Jadi dengan budaya yang positif, maka etika yang dimiliki manusia pun akan baik. Jadi di sini Suseno mendefinisikan etika sebagai suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Nah, selanjutnya yaitu lanjutannya dari yang tadi teman-teman. Oleh karena itulah penelitian ini mengambil indikator instrumen penelitian mencakup pengetahuan, kepercayaan, moral, kesenian, untuk budaya dan adat istiadat, kebiasaan, sikap, dan cara berpikir untuk etika. Dari penjelasan yang sudah saya sampaikan ini teman-teman, dapat dirumuskan bahwa hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu HA, di sini teman-teman, HA terdapat pengaruh Google Search Engine terhadap budaya dan etika. Jadi WHO tidak terdapat pengaruh Google Search Engine terhadap budaya dan etika. Jadi H itu terdapat pengaruh Google dan H itu merupakan simbol dari terdapat pengaruh Google. Kalau HO, simbol HO berarti tidak terdapat pengaruh Google. Selanjutnya metode penelitian. Jadi metode penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian kuantitatif. Jadi penelitian kuantitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivistis yang digunakan untuk meneliti populasi dan sampel tertentu. Jadi populasi dan sampel itu jumlah responsis yang dijadikan populasi merupakan pengguna mesin pencari web Google di Sekolah Tinggi Teknologi Garut atau STT Garut. Jadi penelitian dilakukan oleh para mahasiswa pada semester ganti pada tahun 2016 sampai 2017 yang berjumlah sekitar 1.018 orang. Nah, apabila ukuran populasi sama atau lebih dari 1.000, berarti ukuran sampel yang diharapkan yaitu 15% dari jumlah populasi teman-teman. Jadi pernyataan tersebut ukuran sampel yang diambil untuk digunakan dalam penelitian ini adalah 150 orang. Yang berikutnya itu teknik pengumpulan data atau pemberian skor. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan instrumen kuesioner yang
merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab, serta studi pusaka untuk melengkapi data primer melalui literatur yang ada dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber termasuk dari internet, teman-teman. Sedangkan untuk pemberian skor, teknik skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert yang umum digunakan untuk mengukur sifat, pendapat, dan juga previsi seorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial tertentu. Selanjutnya, teknik analisis data. Pengujian instrumen penelitian yaitu dengan uji validasi dan uji reliabilitas instrumen penelitian. Jadi kemudian dilanjutkan dengan analisis data meliputi uji normalitas, uji multipolaritas, uji F, serta penguji hipotesis. Analisis data dan pengujian hipotesis diolah dengan menggunakan bantuan perangkat lunak dari SPSS 18. Selanjutnya, hasil dari penelitian. Hasil dari penelitian di sini merupakan uji validasi dan reliabilitas instrumen penelitian. Uji validasi dan reliabilitas dilakukan untuk mengukur kualitas, keandalan, atau kesahihan instrumen penelitian. Instrumen penelitian dikatakan valid jika memiliki nilai korelasi Pearson lebih besar dari nilai R-tabel. Jika lebih kecil dari R-tabel, maka instrumen penelitian dinyatakan tidak valid. Jadi contohnya seperti tabel ini, Bapak bisa lihat tabel ini mesin pencari Google, koefisien korelasinya yaitu seperti sini. Jadi di sini keterangannya valid, teman-teman. Begitu juga dengan mudah dan mudah. Keterangannya juga valid, teman-teman. Selanjutnya, jadi kenapa bisa valid? Karena di sini terlihat koefisien korelasi lebih besar dari nilai R-tabel di 0,198. Itu nilai R-tabel untuk N sama 100. Maka instrumen penelitian menyatakan valid dan dapat dilakukan proses selanjutnya, yaitu uji reliabilitas instrumen penelitian. Jadi hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai George S. alpha setiap variabel lebih besar dari 0,600. Artinya instrumen penelitian reliable seperti pada tabel berikutnya. Untuk di sini variabelnya mesin pencari Google, Modern Genetika. Di sini kita bisa lihatnya keterangan semuanya itu variabelnya. Selanjutnya adalah uji normalitas. Jadi uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan pengujian grafik, ppplot, hasil uji normalitas pada gambar. Kalian bisa lihat gambar ini. Jadi gambar ini menunjukkan data berdistribusi normal dikarenakan titik-titik mengikuti atau mendekati garis diagonalnya sehingga dapat disimpulkan model regresi memenuhi asumsi normalitas. Kita bisa lihat. Selanjutnya yaitu uji multikolinialitas. Jadi cara untuk mendeteksi adanya multikoliniality adalah dengan melihat adanya nilai R2 dan tinggi dari model tetapi tingkat signifikan yang sangat kecil dari hasil regresi dan cenderung banyak yang tidak signifikan. Seperti teman-teman bisa lihat tabel 1 dan tabel 3 ini, teman-teman. Selanjutnya yaitu uji F. Uji F ini dilakukan untuk melihat adanya keterkaitan antara variabel
Hasil UGF dapat dilihat pada tabel 4 tentang silakan tabel ini. Selanjutnya, pengujian hipotesis. Jadi pengujian hipotesis itu hasil pengujian hipotesis dapat dilihat dari perhitungan nilai squad dan setara signifikasi data. Ini pertama itu pengaruh mesin pencari Google terhadap budaya, pengaruh, dan juga yang kedua pengaruh mesin pencari Google terhadap etika. Jadi berdasarkan penjelasan di atas yang teman-teman bisa lihat sendiri, dapat dinyatakan bahwa mesin pencari Google dianggap berpengaruh terhadap perkembangan budaya dan juga etika mahasiswa sebagai penggunanya. Kebudayaan sebagai seluruh tentang pikiran, karya, dan hasil manusia yang tidak berakar kepada nalurinya dan hanya bisa dicetuskan oleh manusia sesudah proses belajar. Nah, jika pengetahuan yang didapat berasal dari Google, maka hal itu dapat mempengaruhi pikiran. Tentunya hal ini juga mempengaruhi budaya dari penggunanya. Selanjutnya, yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi dari artikel jurnal yang sudah saya bahas di saat ini, jadi saya mengambil kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang sudah saya bahas kali ini, teknologi mesin pencari Google merupakan salah satu mesin yang dapat mempermudah setiap orang dalam melakukan pencarian informasi di internet. Budaya merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi etika manusia, teman-teman. Jadi dengan budaya yang positif, maka etika yang dimiliki manusia pun akan baik. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dari instrumen penelitian dengan analisis data hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa mesin pencari Google berpengaruh terhadap budaya dan etika penggunanya. Karena semua informasi dan pengetahuan yang diperoleh dengan penggunaan teknologi mesin pencari Google dapat mempengaruhi cara dan pola pikir, sehingga implikasinya mempengaruhi terhadap budaya dan etika pengguna. Hal ini sesuai dengan hipotesis awal yang diharapkan dalam penelitian yang dilakukan pada jurnal artikel yang saya bahas di saat ini, teman-teman. Jadi demikianlah pembahasan dari saya tentang jurnal artikel dari mata kuliah interaksi manusia dan komputer di kali ini. Semoga video saya saat ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Demikianlah video saya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah setia untuk mengikuti video saya. Dan teman-teman semua jangan lupa untuk like dan share video saya ke teman-teman yang lain supaya video ini dapat bermanfaat di dalam lain. Demikianlah video saya. Terima kasih dan selamat siang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.